Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ritna Darnela, Guru Pendidikan Pancasila SMA Negeri 1 Kubung, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Solo, bersama rekan saya, Eldawati Murni, Guru Pendidikan Agama Islam. Pada video aksi nyata modul 2.3 kali ini, kami akan mempraktekkan percakapan pra-supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam Bu Ritna. Apa kabar Bu Murni hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Murni, boleh saya mengganggu Ibu sebentar? Boleh, saya sedang istirahat, lagi tidak sibuk. Baiklah Bu, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu, bahwa saya nanti akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Di mana tujuan supervisi kita ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan Ibu sebagai seorang guru. Jadi kita ngobrolnya santai saja ya Bu. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Murni nanti dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, dari obrolan kita ini kira-kira apa yang Ibu harapkan? Dari kegiatan ini saya berharap saya bisa mengembangkan kompetensi yang saya miliki sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Oh, baiklah Bu, semoga saya nanti dapat membantu Ibu. Dan kalau boleh saya tahu, besok Ibu akan memberikan materi tentang apa ya Bu? Besok saya akan memberikan materi yaitu tentang cabang-cabang iman, yang mana cabang-cabang iman tersebut diantaranya ada 77 cabang. Tetapi yang cabang yang akan saya berikan itu tentang menjaga kehormatan, kemudian masalah ikhlas, kemudian malu dan zuhud, itu diantaranya. Oh, jadi materinya tentang cabang-cabang iman. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat itu adalah? Kemungkinan tujuan pembelajaran yang saya capai itu adalah menganalisis cabang-cabang iman tersebut, terutama dalam bagaimana mereka cara menjaga kehormatan, kemudian bagaimana cara berikhlas dan sifat malu tersebut bagaimana, kemudian masalah sikap zuhud. Kemudian kalau bisa mereka juga mempraktekkan hal tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa persiapan yang sudah Ibu siapkan? Persiapan yang sudah saya siapkan seperti modul ajar, media pembelajaran, kemudian evaluasi pembelajaran. Wah, itu sudah lengkap sekali ya Bu persiapan Ibu. Terkait dengan hal itu, apa kesulitan dan hambatan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran besok? Kesulitan yang saya hadapi karena sifat anak itu kan dalam segi kemampuan daya tangkap mereka kan bervariasi, berbeda-beda. Jadi kemungkinan ada anak itu sifatnya yang mudah menangkap materi, ada juga yang sangat lambat dalam menangkap suatu materi. Terkait dengan itu, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan agar hambatan dan tantangan yang Ibu hadapi itu bisa diatasi nantinya? Kemungkinan saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam atau misalnya kan mudah mereka pahami. Kemudian media pembelajaran itu bisa memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam atau yang berbeda tersebut. Oh, berarti Bu Murni sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang sudah menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya Bu. Itu sangat bagus sekali Bu. Dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu Murni sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dari persiapan Ibu, apakah masih ada yang kurang kira-kira Bu? Yang kurangnya itu adalah media pembelajaran yang saya buat itu masih dalam proses Bu Ritna. Jadi untuk menyiapkan media pembelajaran tersebut, kira-kira Ibu inginnya mendapatkan bantuan dari siapa Ibu? Biasanya saya akan minta bantuan kepada rekan guru atau bisa juga Bu Ritna membantu nantinya. Insya Allah Ibu, saya akan bisa membantu. Terima kasih Bu Ritna. Nah Ibu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu capai pada kegiatan kita ini?
Kompetensi yang ingin saya capai nantinya, seorang anak itu nantinya bisa memiliki kemampuan intelektual, kemudian kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari penjelasan Ibu, berarti Ibu sudah mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, strategi apa yang Ibu akan lakukan dalam mengembangkan potensi yang Ibu sebutkan tadi? Kemungkinan saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran lengkap, tentunya berpihak kepada peserta didik, seperti modul ajar yang membuat pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Wah, bagus sekali Bu. Insya Allah saya bisa membantu Ibu nanti dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi kita nanti. Insya Allah setelah kegiatan observasi ini kita akan ngobrol lagi tentang apa yang belum dan sudah terlaksana rencana pengembangan diri Ibu murni. Nah, untuk pelaksanaan kita akan melaksanakan observasi besok sesuai dengan yang sudah kita sepakati ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih Bu, semoga semua berjalan lancar tanpa ada hambatan. Amin. Terima kasih juga Bu Ritna. Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperhatikan, sebelum kita mulai masuk kepada materi selanjutnya, masih ingatkah Anda semuanya tentang Quran surat Yunus 40-41 dan Quran surah Al-Maidah ayat 32. Itu pembelajaran sebelumnya ya. Siapa yang masih ingat dengan kandungan dari Quran surat Yunus 40-41? Siapa yang tahu? Kandungan ayatnya. Cuci tangan, siapa yang bisa menyebutkan kandungannya? Ini suratnya. Cuci tangan. Siapa yang bisa? Silahkan Naura. Allah mengatakan kepada Rasulullah agar menjauhi orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran dan orang yang beriman ke golongan orang manusia terbagi menjadi dua. Kedua ya. Seorang yang tidak beriman kepada Al-Quran dan yang kedua adalah orang yang beriman kepada Al-Quran. Nah, betul. Ada yang lanjutan yang bisa menambahkan? Ada yang bisa? Kita lakukan persepsinya. Perhatikan, di dalam Quran surah Yunus 40, di situ dijelaskan ada dua golongan atau kaum. Pertama orang yang beriman kepada Al-Quran, yang kedua orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Nah, kemudian yang ayat 41 itu dijelaskan, kazzabu, mendustakan. Nah, apabila ada di antaranya mendustakan Muhammad atau Nabi Muhammad, bagaimana caranya umat muslim atau orang mukmin? Li amali, bagiku pekerjaanku, walakum amalukum, bagimu pekerjaanmu. Nah, sifatnya di situ menjelaskan tentang masalah toleransi beragama. Nah, kita lanjutkan. Siapa bisa menyebutkan kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 32? Silakan. Dalam surah Maidah itu kandungannya dilarang bagi seseorang untuk melakukan pembunuhan dan bagi orang muslim kita juga harus melakukan sesama muslim agar mendapatkan pahala besar. Nah, betul. Nah, di situ dijelaskan qatala, membunuh. Kalau seseorang membunuh tanpa sebab itu berdosa karena ada ketentuannya. Kenapa bisa terjadi pembunuhan? Nah, kemudian ibaratnya pakaan nama qatalan nasa jamia. Jika seseorang itu membunuh orang lain, maka sebagai orang muslim, nah, maka seakan dia telah membunuh seluruh manusia. Umpama sakit gigimu, apa yang terasa? Apakah gigi yang terasa sakit? Tidak, malah seluruh badan pun terasa sakit. Nah, di situ dijelaskan bagaimana caranya kita menjaga atau memelihara kehidupan umat manusia. Itu kandungan dari Quran surah Al-Maidah ayat 32. Dan kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Mungkin Anda masih ingat dengan yang namanya cabang iman. Masih ingat nggak dengan kelas 10 cabang iman? Nah, silakan nanti Anda membuat dari antaranya hasil atau istilahnya tes diagnostik yang sudah Ibu berikan dan silakan dikerjakan. Diberi waktu kira-kira 5 menit. Nah, silakan dikerjakan.
Nah, kalau ada ragu silakan ditanyakan. Waktunya 5 menit ya. Siap dan siap dikumpulkan. Nah, tes diagnostik ini ibaratnya cuma mentes bagaimana kemampuanmu dengan materi sebelumnya. Dah harus tahu. Karena cabang iman ini sudah ada juga pada waktu kelas 10. Waktunya 5 menit. Sampai pukul 15, kan 15, 20-nya. Lah Bibi, lihat Bibi. Lalu Nabi. Bibi. Jangan lupa dibalik Nabi. Cepat. Cepat Bi. Sudah siap semuanya? Nah, silakan dikumpulkan. Hasil ini bukan untuk itu nilainya rendah enggak, tetapi melihat kemampuanmu batasnya sampai di mana. Karena pembahasannya ini kan sudah ada sebelumnya, lanjutan dari kelas 10. Terima kasih. Oke, ready. Enggak. Didi. Lah Didi. Didi, Bibi. Enggak, ya. Oke, makasih. Udah habis, jalan. Enggak apa. Dan setelah tes diagnostik, tolong diperhatikan materinya, karena kita akan pelajari tentang cabang iman. Yaitu capaian pembelajarannya, itu tolong perhatikan. Ini dia. Nah, capaian pembelajaran kita bahas yaitu tentang menganalisis cabang-cabang iman. Tetapi cabang iman yang kita bahas, itu diantaranya adalah menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Nah, itu yang kita bahas nantinya. Nah, kemudian apa yang termasuk kompetensinya? Kompetensinya nanti kamu mampu menganalisis cabang iman tersebut. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya juga kamu mampu menganalisis apa itu tentang menjaga kehormatan, kemudian apa itu tentang masalah zuhud, malu, dan ikhlas. Ini dia indikatornya. Yang pertama, menjaga kehormatan, yang kedua tentang ikhlas, ketiga tentang malu, keempat tentang zuhud. Kemudian, model pembelajaran yang Ibu lakukan itu tentang TGT, yaitu namanya istilahnya kan sama ibarat seperti game nantinya, seperti turnamen game. Nanti kita bergiliran dan tentukan waktunya. Ada beberapa soal nantinya, silakan kamu jawab nanti per kelompok. Siapa yang lebih banyak menjawab nanti dari pertanyaan yang ada, itu lebih tinggi nilainya. Nah, waktunya dibatasi. Satu orang nanti diberi waktu kira-kira 3 menit. Nah, kira-kira nanti ada beberapa pertanyaan, kira-kira ada 10 pertanyaan, silakan dijawab. Apakah dibagi? Tidak. Semuanya harus menghafal yang ada. Nah, kemudian siapa yang cepat, itu yang tinggi nilai kelompoknya. Bisa dipahami? Nah, nanti kita lakukan. Dan kita lanjutkan. Silakan kamu perhatikan terlebih dahulu videonya. Yang sekian lama tinggal di rumah Rasulullah. Tolong dulu. Anas bin Malik, seorang sahabat yang sekian lama tinggal di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi pembantu beliau, suatu saat mengisahkan sekelumit pengalamannya. Biasanya Rasulullah selalu minum susu atau makanan lainnya setiap kali berbuka puasa. Beliau memang banyak minum. Perhatikan ke depan suaranya. Pada suatu hari aku mempersiapkan minuman untuk berbuka. Demikian Anas melanjutkan kisahnya. Ketika itu aku masih tinggal di rumah beliau.
Sengaja kusediakan secangkir susu bagi Rasulullah yang sejak siang belum pulang. Namun ternyata sampai lewat waktu berbuka, Rasulullah tidak juga datang. Bisa menjelaskan maksud dari cerita tersebut. Silakan Syafa. Cerita tersebut, Nabi menjaga kehormatan sahabatnya dan Nabi tidak membuat malu sahabatnya. Nah, betul. Tolong diperhatikan tentang kisah Anas bin Malik tersebut dari Rasulullah itu sangat luar biasa. Misalkan kalau terjadi pada diri kita, mungkin kebanyakan kita itu akan istilahnya marah atau sakit hati. Terlebih kelaparan seperti itu. Lama nahan haus, lama nahan lapar. Ternyata datang, maksudnya sampai di rumah, semua makanan habis. Bagaimana perasaanmu? Nah, mungkin sakit hati atau kesal. Mungkin istilahnya pecahlah piring di rumah itu. Nah, tetapi Rasulullah tidak. Malah Rasulullah tetap menjaga kehormatan sahabatnya tersebut. Nah, itu tolong perhatikan. Itu bisa kamu perhatikan termasuk terhadap cabang iman menjaga kehormatan. Nah, bisa dipahami? Nah, selanjutnya. Subuh iman. Nah, kita lanjutkan. Sebenarnya cabang iman ini dalam bahasa Arabnya itu namanya subuhul iman. Subuhul iman itu cabang-cabang iman. Iman itu keyakinan nantinya. Jadi apabila seseorang memiliki keyakinan, apabila diamalkan, itu sempurnalah imannya. Nah, kemudian subuhul iman ini nanti ada 77 cabang. Banyak sekali. Nah, subuhul iman ini antaranya adalah perilaku-perilaku yang kamu lakukan setiap hari. Ada masuk kepada rukun iman, ada masuk kepada rukun Islam. Nah, ini di bagian cabangnya. Nah, yang pertama, subuhul iman ini ada 3 bagian. Pertama dari segi niat, akidah, dan hati. Ini keyakinanmu dalam hatimu. Nanti ada berapa cabang? 30 cabang. Kemudian, dari segi ucapan atau lisan, nanti ada diantaranya 7 cabang juga. Kemudian seluruh anggota badan terdiri dari 40 cabang. Menjadi sampai kepada 77 cabang. Kemudian, cabang yang paling, ini dalam hadis Rasulullah. Nah, diantaranya, yang paling utama cabangnya itulah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang di pertengahan, istilahnya ada diantaranya bagiannya ada di tinggi, sedang, kemudian yang rendah. Nah, yang paling rendah itu diantaranya kamu menyingkirkan gangguan di jalan. Contoh, si JJ atau Jepon melihat batu di tengah jalan, kemudian digeserkan atau istilahnya dibuang ke tepi jalan. Nah, itu nantinya termasuk cabang iman yang paling rendah. Apakah termasuk pahala juga? Iya. Nah, ada juga dijelaskan, sebesar biji zarah itu dihitung pahalamu. Nah, senyum pun juga pahala, termasuk cabang iman juga. Kemudian yang di pertengahan, nanti ada namanya malu. Kalau lah tangga, urek malu, orang itu tidak ada cabang iman juga. Nah, akan ada istilahnya, termasuk kepada amal perbuatannya, pahalanya, atau istilahnya, apa yang dilakukannya, itu tidak akan ada rasa malu lagi. Itu tandanya sudah kurang imannya. Nah, jadi cabang iman yang paling tinggi itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang paling menengah itu adalah malu. Kalau masih ada rasa malu, itu tanda masih ada imanmu. Contoh, orang melakukan sholat. Apakah kamu merasa malu enggak kalau tidak mengerjakan sholat? Masih apa enggak ada rasa-rasa jadinya enggak? Tapi kalau misalnya tidak ada rasa malu, itu tandanya imannya sudah mulai berkurang. Kemudian yang paling rendah apa tadi? Nah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Atau nampak dahan pohon. Nah, nampak dahan, kemudian kalian buang. Itulah dapat pahala tiba itu. Nah, tetapi bukan itu yang kita bahas nantinya. Cabang iman yang kita bahas, yaitu adalah tentang ini. Menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Nah, yang pertama sekali, kita membahas tentang masalah pengertiannya. Apa itu artinya menjaga? Menjaga apa? Melindungi, apa lagi? Memelihara bisa. Kalau kehormatan? Nah, bisa juga kepada harga diri. Ini dia artinya. Nah, jadi artinya apa? Menjaga diri dari yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Apa saja kriterianya kalau menjaga kehormatan itu? Seperti apa contohnya?
Menjaga diri dari maksiat. Apa lagi? Perbuatan istilahnya yang dari perkataan juga. Intinya dalam menjaga kehormatan adalah hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang sifatnya yang jelek. Atau yang tercela. Dulu. Kasih dulu, busan aku. Membahas tentang dalilnya. Dalil tentang menjaga kehormatan. Yang pertama Quran surat Al-Mu'minun ayat 5. Yang kedua Quran surah An-Nur ayat 30. Di antara dua ayat ini itu saling berkaitan nantinya. Siapa bisa menjelaskan kandungan ayat tersebut? Silakan Caca. Nah, betul. Nah, jadi inti dari ayat tersebut adalah dari artinya itu dari masalah kata menjaga kemaluannya. Kemudian dari Quran surat An-Nur ayat 30, menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Intinya sama kedua-duanya. Itu bisa kamu yakini. Contohnya dari segi perasaanmu atau hatimu. Nah, pasti ada keinginan yang negatif nantinya. Nah, itulah yang harus kamu jaga. Kemudian dari segi perbuatan yang kamu kerjakan. Nah, itu pun harus kamu jaga nantinya. Jangan sampai nantinya istilahnya katanya ada kata-kata negatifnya itu pacaran. Nah, atau istilahnya pole-pole atau apa namanya. Kemudian nanti ada juga dari segi ucapan yang kamu ucapkan. Nah, karena dari segi sesuatunya ada namanya zina, tingkatan zina itu ada tingkat-tingkatannya. Nah, itu harus kamu perhatikan. Nah, zina itu bisa dari segi perasaanmu. Bagaimana perasaanmu dari WA bisa, bisa juga. Nah, kemudian dari ucapan juga nanti akibatkan kepada zina. Nah, ada juga pandangan matamu bagaimana, tingkah laku perbuatanmu. Nah, jadi tingkatan zina juga ada tingkatan nantinya. Nah, bisa dipahami? Jadi kalau bisa kita peliharalah pandangan dan kemaluanmu dari hal-hal yang tidak baik. Nah, itu tolong diperhatikan. Nah, kita lanjutkan. Tadi kan sudah dibagi kelompok masing-masing. Nah, kita akan melakukan namanya model pembelajaran TGT. Tim, siapa tahu artinya TGT? Tim game turnamen. Pintar. Tim game turnamen. Nanti ada tim-timnya. Nanti ada berapa kelompok? 7 kelompok. Nah, nanti bergiliran untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, bagaimana sistemnya? Pertanyaan itu nanti ada kira-kira 10 pertanyaan. Nah, kemudian 10 pertanyaan itu harus dihafal, masing-masing dirimu secara pribadi. Dan nilainya pun nanti ada pribadi, ada kelompok. Pada waktu kamu membuat hasil jawabannya, itu jangan lupa kamu buat juga nama di sampingnya. Nanti jelas tulisan siapa nantinya. Dan bagaimana juga penilaian kelompoknya. Siapa yang bisa menjawab ke 10 jawaban tersebut, itu yang paling tinggi nilainya. Bisa dipahami? Nah, bisa dipahami? Bisa. Nah, kita mulai. Silakan duduknya per kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan. Oke. Nah, ini nantinya ada pertanyaannya. Silakan kamu hafal. Kan bahan ajarnya juga sudah ada pada masing-masing dirimu. Nah, ini diantaranya soal-soal pertanyaannya. Sudah. Nah, silakan dimulai. Waktunya Bu Beri, waktu kira-kira berapa menit bisa? 20 menit bisa? Nah, bisa. Silakan kamu hafal. Nah, itu nanti ada 10 pertanyaan. Waktu Bu Beri, waktu kira-kira 20 menit. Siap tidak siap? Nah, tetap dikerjakan per kelompok nantinya. Nah, silakan dihafal. Kalau ada keraguan, silakan ditanyakan. Ya betul. Dari Pak Fandri. Ya. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Bisa kita mulai gamenya? Silakan disimpan buku catatannya atau bahan ajarnya, kemudian HP-nya tidak ada lagi di atas meja. Yang ada nanti cuma kertas lembar dan 1 pena. Nah, bisa kita mulai? Nah, silakan berdiri semuanya. Kita susun kursi mejanya. Nah, geser ke belakang. Nah, kita mulai permainannya. Itu namanya TGT. Apa tadi TGT? Tim game. Tim game turnamen. Nah, caranya nanti perhatikan.
Waktunya diberi kira-kira 3 menit. Ya, 3 menit. Jadi pada waktu sudah siap, kalau jangan lupa tangannya ke atas. Siap, Bu. Kemudian berputar ke belakang. Lanjut yang di belakangnya untuk ke depan. Nah, jadi tolong ikuti aba-abanya. Jangan langsung dibuat. Bisa dipahami? Nah, ini dibagikan. Soal dan jawabannya di sini nantinya. Di sini sudah ada jawaban soalnya. Silakan kamu membuat sesuai yang ada. Nanti caranya seperti apa? Apabila nanti temanmu sudah membuat nomor 1, kemudian dilanjutkan kepada nomor 2 jawabannya. Nah, kemudian rasanya ada kekurangan, bisa kamu tambahkan. Nah, karena itulah nanti ada nilainya per kelompok. Nah, waktunya habis. Silakan diletakkan penanya. Tidak ada lagi yang menulis. Nah, silakan ke belakang. Perputaran, bergiliran. Hati-hati. Nah, tolong jangan membuat dulu pena, tidak boleh menulis. Hasilnya tidak ada yang menulis dulu. Nah, Fadila Mutiara. Nah. Nabi masuk kelompok Bibi. Waktunya itu paham kan? Jadi waktunya itu 3 menit. Kita mulai. 1, 2, 3. Silakan. Kalau merasa kurang jawaban teman, silakan kamu tambah. Itu boleh, karena akan meninggikan nilai per kelompoknya. Lagi. 4, 3, 2, 1. Nah, silakan berputar ke belakang. Lanjutkannya. Nah, belum ada yang mengerjakan. Nah, lihat ke ibu dulu. Ada yang mengerjakan. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Lanjutkan. 1. Udah habis. Nah, tak ada lagi yang menulis. Silakan dikumpulkan. Terima kasih. Terima kasih, Api. Nah, alhamdulillah sudah siap untuk pembahasan atau model pembelajaran TGT-nya. Nah, silakan diperhatikan. Menurut Anda, bagaimana atau istilahnya umpan balik dari cara pembelajaran TGT atau apa arti tadi TGT? Tim, game, turnamen. Nah, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana pendapatmu tentang kegiatan atau model pembelajaran seperti ini? Silakan Naura. Model pembelajaran TGT ini dapat mengasah kejelian, kecepatan dalam daya ingat dalam menghafal setiap siswa, dan mengasah kecepatan dalam setiap tim agar kompak dalam mengisi dan saling membantu untuk memberi nilai terbaik dalam kelompoknya. Pintar. Memang itu tujuannya. Jadi memang mengasah kecepatanmu, baik dari pikiranmu atau kecepatanmu bergerak nantinya. Nah, bergeraknya maksudnya menulisnya. Nah, kemudian ibaratnya sama juga dengan sifatnya sosial antara kamu nantinya. Saling melengkapi. Nah, Pan. Jadi sifatnya nanti kamu saling melengkapi jawaban yang ada dari teman tersebut. Kemudian, nanti juga ibaratnya memang sifatnya itu memang mengasah kecepatan nalar kamu juga bagaimana. Nah, kemudian nanti melengkapi kekurangan teman. Nah, itulah sistem namanya TGT ini. Bisa dipahami? Nah, mungkin hanya bisa ini yang bisa sampaikan. Nanti akan menjelaskan bagaimana nilainya, hasil nilainya minggu depan. Nah, perlu kita ingat bahwa pembelajaran kita ini tentang cabang iman, yang mana cabang iman ini akan berlanjut pada materi selanjutnya. Pada kelas 12 pun akan berlanjut. Jadi, tolong dipahami, cabang iman ini luar biasa. Kamu bisa mengamalkannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Akan sempurna, lengkap lah nantinya. Nah, seperti menjaga kehormatan. Bagaimana batasannya kamu untuk menjaga kehormatanmu? Sama juga, pernah enggak kamu melihat seperti permen? Yang mana kamu lebih suka? Permen yang terbuka atau permen yang masih terbungkus? Nah, itulah luar biasanya. Jadi, ibaratnya, kalau menjaga kehormatan itu memang pada dirimu sendiri bagaimana awalnya. Nah, yang kedua namanya ikhlas. Nah,
Kalau ikhlas ini intinya apa? Hati-hati, karena ikhlas ini luar biasa, sangat sulit kalau orang apabila diterapkan. Nah, ikhlas ini apabila kita terapkan, bagaimana efeknya? Pahalmu akan besar nantinya. Nah, setelah itu ada namanya zuhud, ada malu. Ada yang ditanyakan enggak tentang cabang iman tersebut? Atau ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang masalah 4 cabang iman tersebut? Ada yang bisa? Silakan. Ada kalau iman itu ada 27, terus salah satunya ada malu, zuhud, dan juga ada iman. Ikhlas ya. Kelas. Ya. Jadi dijelaskan juga ada menjaga kehormatan dan juga dalam diri dari Nah, betul. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang selanjutnya, itu masalah aspek bukan akidah, aspek syariah. Nah, aspek syariah nantinya berkaitan dengan masalah muamalah. Nah, silakan diperhatikan, nantinya akan memberikan capaian pembelajarannya di dalam WA grup WA nantinya. Nah, mari kita bersama mengucapkan hamdalah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Darmila, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Solo, dan di sebelah saya Ibu Murni Eldawati Murni, guru pendidikan agama Islam, dan saya juga didampingi oleh pengajar praktik Bapak Edmond MPD. Baik, hari ini kami akan melakukan wawancara pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Murni. Terima kasih Bu Murni atas kerjasamanya yang telah mau untuk disupervisi. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan supervisi? Alhamdulillah, begitu luar biasa karena banyak sekali pelajaran bisa diambil dari ini. Apakah tujuan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran itu sudah tercapai? Alhamdulillah ada yang tercapai, mungkin ada juga yang belum. Kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran waktu itu? Kendala yang saya hadapi yang diperhatikan itu anak peserta didik kebanyakan kurang motivasi apabila ditanyakan satu pertanyaan. Jadi memang gurunya itu aktif agar anak berbicara. Kalau bisa untuk besok-besoknya saya akan memberikan model pembelajaran yang menarik bagi anak tersebut agar mereka aktif. Oh, berarti itu langkah yang Ibu lakukan dengan memvariasikan model pembelajaran, karena kita lihat motivasi anak yang kurang. Jadi itu salah satu langkah yang dilakukan, bagaimana proses pembelajaran untuk kedepannya itu bisa lebih memotivasi anak untuk mengeluarkan aspirasi mereka. Izinkan saya ya Bu untuk menyampaikan hasil observasi kemarin. Ada pelaksanaan observasi supervisi kemarin itu sudah terlaksana dengan baik. Cuman ada beberapa yang perlu Ibu tingkatkan, yaitu bagaimana Ibu memetakan anak sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga pembelajaran itu lebih menarik bagi peserta didik kita. Jadi intinya sebelum pembelajaran itu dilakukan, sebaiknya Ibu melakukan pemetaan terhadap anak, mana anak yang kinestetik, audiovisual dan visual, sehingga mereka lebih kreatif, karena itu adalah berdasarkan minat dan bakat yang mereka. Dan juga mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan terkait dengan hasil supervisi kita kemarin. Kalau yang lainnya mungkin tidak ada, tetapi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita mengetahui kebutuhan belajar seorang peserta didik ini? Mungkin itu yang harus dilakukan. Mungkin itu akan harus melakukan
peserta didik dan juga kita sebagai seorang